Oke, selamat pagi. Kita akan coba melakukan review dari tugas yang sudah terkumpulkan. Tidak mungkin beda dengan kampus Palembang. Rekan-rekan dari Indralaya mungkin bisa cek di YouTube seperti biasa. Berkas atau sorry, ada beberapa yang perlu. eh, Tampilannya kalau di kampus Palembang saya sempat bikin paparannya karena hanya 6 kelompok. Kalau yang ini jujur semalam saya kehabisan nafas. Tadi pagi baru cek jam 4. eh, saya nggak sanggup untuk bikin paparan jadi langsung aja lewat Google Drive. Kita masuk dari kelompok bom atom. Saya langsung ke tugas 6. Nanti kalau memang perlu kayak saya intip di tugas 5-nya. Oke, ini disusun Andika dan Rafa. Aditya. Nah, yang ini Meiji ini, nah, saya agak ribet ini. Yang Meiji ini sebenarnya tahapan ini adalah tahapan diakronik. Ini data ya, data. Nanti kalau mau ditampilkan untuk UAS, entah poster apa-apa, tolong dibuat seperti timeline. Apa mau era Meiji segala macam, era Taisho itu seperti apa. Kemudian ada keterangannya sedikit. Itu yang Hiroshima. Kemudian Hiroshima, eh, kemudian langsung fokus ke satu bangunan yang kemudian jadi Hiroshima Peace Memorial. Yang bangunan awalnya didesain oleh arsitek Ceko. Nah, ini yang sepertinya perlu perlu penjelasan lebih detail lagi. Jadi yang di bangunan ini adalah penjelasan yang lebih detail. Syukur-syukur kalau dapat gambar atau dapat foto yang eh, masih utuh bangunannya, sehingga bisa di- dikenali lah gaya bangunannya seperti apa segala macam. Ini kan dijelaskan bangunan ini memiliki desain khas Eropa. Eropa pada masa apa? Eropa itu kan sejarah arsitekturalnya cukup panjang. Terus kemudian ada kubah, gitu kan. Ini yang perlu diperjelas itu. Jadi yang justru di sini nanti gaya bangunannya, kemudian ini udah ada tahunnya, dibangun tahun 1915. Kalau di Jepang ini masuk era apa? Jadi yang di bagian sini itu tolong didetailkan lebih lanjut. Sehingga dari situ kemudian kita bisa melihat pada masa sebelum bom atom itu jatuh atau masa-masa 1915 ini, si Jepang itu dipengaruhi oleh arsitektur yang seperti apa. Kalau nggak salah kan di masa restorasi Meiji itu pengaruh dari Eropa bisa masuk ke dalam, dibuka kembali pintu Eropa atau dunia masuk ke Jepang. Pada masa sebelum restorasi Meiji, Jepang sangat tertutup. Kemudian dia masuk sehingga banyak pengaruh Eropa. Nah, terutama di bangunan ini pengaruh Eropa yang seperti apa? Itu yang perlu didetailkan. Kemudian setelah itu, sorry, saya hapus dulu kalau nggak bisa turun. Setelah itu baru lihat setelah setelah Perang Dunia Kedua atau setelah bom atom itu jatuh. Nah, setelah bom atom itu jatuh, ini yang buat saya cukup cukup menggugah atau membuat penasaran. Kenapa justru bangunan ini dipertahankan satu, atau karena memang puing-puingnya masih utuh dibanding dengan karya-karya bangunan arsitektur yang lain.
Kemudian bagaimana respon si masyarakat Jepang terutama yang di kota Hiroshima ini terhadap bom atom itu. Itu yang sebenarnya bisa tercermin di monumen ini. Silakan cari apa ya, pendapat atau respon masyarakat Jepang terhadap bangunan ini. Buat saya kasus Hiroshima dan Nagasaki ini menjadi menarik ketika memandang arsitektur sebagai sebuah alat-alat atau sebuah sarana untuk memahami sejarah, itu pasti satu. Kedua, sebagai eh, apa ya? Kalau istilah sekarang itu healing ya, sebagai penyembuh gitu loh. Penyembuh dari luka-luka bom atom itu, luka dari Perang Dunia Kedua. Jepang ketika dibom atom dan kemudian kalah perang gitu. Tapi kemudian yang menjadi monumen justru karya arsitektur yang Eropa gitu. Buat saya itu sangat-sangat menarik. Jadi responnya seperti apa sehingga ini yang mungkin bisa ditelusur lebih lanjut dari kasus si kota Hiroshima. Untuk kelompok yang kota Hiroshima cukup cukup detail dan tinggal nanti nambahkan yang ini bangunan awal ini seperti apa dan gaya bangunannya seperti apa. Karena secara timeline sudah dijelaskan Meiji dan segala macam. Oke, itu yang Hiroshima. Sedangkan yang Nagasaki eh, ini juga juga ya oke lah, kalau yang perkara timeline itu yang perkara era-era di zaman Jepang itu bisa bisa bersamaan dipakai. Nah, di sini kelompok yang Nagasaki mengangkat katedral, sebuah katedral. Sama seperti tadi, tolong dijelaskan kalau ini udah jelas ada neo-Romanes seperti apa dan masuknya ke Jepang itu seperti apa. Ini kaitannya dengan agama Kristen juga. Kemudian ini tolong dijelaskan lebih lanjut. Syukur-syukur kalau ada gambar yang utuh atau sedikit lah sekilas tentang neo-Romanes itu seperti apa sih? Dan apakah di Jepang cukup cukup banyak peninggalan neo-Romanes atau hanya pada bangunan-bangunan peribadatan, terutama bangunan gereja gitu. Sedikit ulasan. Kemudian bom atom sama seperti tadi, tolong dijelaskan bagaimana respon si masyarakat Jepang terhadap bangunan ini, gitu aja. Kalau ini kalau kalau deskripsi tentang eh, monumennya cukup, saya pikir sudah cukup. Dan kelompok Nagasaki dia mengajukan lagi apa bangunan yang lain. Ini Shiroyama School, oh, Pero konkret. Ini yang kemudian perlu dijelaskan. Syukur-syukur kalau dapat nama arsiteknya. Kalau enggak ya enggak masalah gitu loh. Tapi gaya bangunannya seperti apa dan ini fungsinya juga sama-sama sekolah kan ya. Kemudian setelah bom atom, fase lantai 2. Oke. Ketika 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 jadi monumen, apakah ada, ini kan ada bangunan baru. Ini bagaimana perlakuannya? Jadi secara arsitektural, ada yang monumen, ada yang bangunan baru. Bagaimana perlakuannya? Nagasaki Medical College juga sama, arsitekturalnya bagaimana? Kemudian apa perlakuannya terhadap bangunan ini, terutama sekelilingnya. Oke. Kemudian dari dua kelompok ini Nagasaki dan Hiroshima, jangan lupa referensinya ya, referensinya. Dan tolong hati-hati kalau kalian kopas dari entah dari Wikipedia atau dari web, diteliti lagi kata-katanya karena biasanya kalau kopas kemudian kalian masukkan ke entah ke Word atau ke PowerPoint atau kemana itu biasanya ada beberapa huruf-huruf yang kemudian nggak ikut gitu loh. Contoh paling gampang ya ini. Jadi terlihat terlihat itu yang perlu perlu kehati-hatian. Nah, untuk dua kelompok ini secara data tinggal ditambahkan beberapa detail-detail terutama bangunan-bangunan gaya bangunan sebelum
bom atom itu jatuh, kemudian sedikit kalau bisa yang kelompok Nagasaki, karena tadi kelompok Hiroshima sudah ke eranya, timeline eranya. Kalau kelompok Nagasaki karena mengajukan 3 bangunan, kalau bisa dibuat mana yang lebih dulu tahun pembangunannya, apakah katedral atau sekolah ini atau kampus ini. Jadi timelinenya atau diakroniknya itu ke bangunannya yang dilihat. Oke, adakah wakil dari kelompok bom atom ini? Kalau ada pertanyaan. G30 SPKI munculnya ke perbedaan dan kesamaan masa Soekarno dan masa Soeharto. Kalau nggak salah di WA Group pernah saya sampaikan sekilas ketika tanggal berapa itu? Hari Sabtu yang lain, Sabtu yang lalu, Sabtu yang lain. Oke, G30 SPKI secara materi sudah baik, jadi secara materi sudah tidak ada masalah. Tinggal kembali lagi karena ini bicara tentang arsitektur ya. Kita bicara tentang arsitektural, tolong gambar-gambarnya, gambar-gambar arsitekturnya. Kayak masa Pak Soekarno itu jelas nasionalis identitas. Jadi cara membahasnya tolong masanya Pak Soekarno itu bangunannya apa aja? Bangunan masa Soekarno itu apa aja? Kemudian dibuat timeline tahun berapa dibangun, di mana dan segala macam. Kemudian yang Pak Soeharto juga demikian, bangunan masa Soeharto itu dibuat timeline juga. Kalau secara analisis sinkroniknya kelompok ini sudah menyelesaikan, ya. Cuman analisis diakroniknya, timelinenya, karya-karya arsitekturnya justru tidak muncul gitu. Itu yang perlu ditambahkan oleh kelompok G30 SPKI supaya kita kemudian punya gambaran secara utuh, tidak hanya naratif seperti ini, tidak hanya tulisan seperti ini, tapi juga punya perbandingan visual arsitekturalnya, karyanya Pak karyanya Soekarno, zamannya Soekarno dan zamannya Soeharto seperti apa. Oke, karena di pembahasannya sudah cukup jelas sih perbedaannya seperti apa dan segala macam. Tinggal kemudian, nah ini kan udah ada Soekarno dan tinggal kemudian dibuat timelinenya, seperti apa dan di mana. Bangunan Soeharto, oke, hati-hati dengan GBK. GBK itu diawali. Nah, khusus untuk GBK dan Masjid Istiqlal diawali oleh masa Soekarno, apalagi Masjid Istiqlal yang saya paham benar. Masjid Istiqlal itu digagas oleh Pak Karno, dirancang oleh Pak Silaban, tapi kemudian proses pembangunannya sampai ke masa Pak Soeharto. Jadi khusus untuk Masjid Istiqlal itu tidak bisa dipandang atau ditempatkan sebagai pemikirannya Pak Soeharto. GBK juga seperti itu. Gelora Bung Karno itu ide dasarnya adalah Pak Soekarno. Kemudian proyek ini di handle atau dirancang oleh bukan Silaban tapi arsitek dari Rusia, termasuk dalam proses pembangunannya, konstruksinya. Kemudian Pak Silaban sebagai pengawas atau katakanlah Pimpro, arsitek pendamping dari pihak Indonesia. Tapi kemudian pada masa-masa akhir atau ketika proses penyelesaian konstruksi GBK, Pak Silaban mengundurkan diri karena ada beberapa hal prinsip yang dia bertentangan dengan tim dari Rusia, sehingga tidak bisa dipastikan atau
dikatakan bahwa Swilaban tidak merancang GBK gitu. Kemudian Pak Soeharto secara bangunan yang pasti Taman Mini Indonesia Indah itu ide dasarnya dari Pak Soeharto dan Ibu Tin, lebih kepada Ibu Tinnya. Itu yang kemudian menginisiasi Taman Mini Indonesia Indah. Kalau yang Pak Soeharto yang jelas dengan yayasan masjidnya itu masjid Pancasila yang pernah saya bahas itu kemudian membangun beberapa ratusan seluruh di Indonesia itu ratusan masjid-masjid yang dibiayai oleh Pak Soeharto gitu. Itu untuk mempertegas bagaimana pemikiran arsitektural. Kemudian pengembangan kawasan Nusa Dua di Bali, jadi sebuah pusat hotel dan pokoknya pusat meeting, entertain, MICE itu di kawasan Nusa Dua dan Sanur di Bali itu ide dasarnya di masa Pak Soeharto. Jadi pengembangan idenya adalah mendapatkan devisa non minyak, non migas. Jadi fokusnya kemudian pengembangan pariwisata, terutama di Bali. Itu juga bisa ditempatkan sebagai salah satu contoh arsitektural di masa Pak Soeharto, supaya dapat perbandingan yang jelas antara Pak Soeharto dan Pak Soekarno. Pak Soeharto memang tidak seperti Pak Soekarno yang dia in charge benar, paham benar tentang proses pembangunan karena memang background pendidikannya berbeda. Pak Karno itu memang pernah mendapatkan pendidikan eh, awalnya sipil sih, sipil bangunan, kemudian pernah juga magang di Sumaker, seorang arsitek Belanda di Bandung setelah lulus. Jadi pemahaman tentang arsitektural Pak Soekarno cukup paham. Bahkan mungkin Robi bisa cek ada satu masjid di Bengkulu itu benar-benar karyanya Pak Karno. Gitu. Iya ada Pak. Ya, gitu. Saya pernah ke sana soalnya, jadi tahu. Jadi karya-karya Pak Karno itu bentuk masjid di situ. Itu memang gambar dan gagasan Pak Karno. Gitu ya. Jadi tolong ditambahkan secara garis besar kelompok ini sudah berhasil membedakan antara Pak Karno dan Pak Soeharto baik kesamaan maupun perbedaannya. Tinggal kemudian menampilkan bangunan arsitekturalnya supaya jelas. Oke, ada pertanyaan dari kelompok ini, kelompok G30 SPKI. Oke, saya lanjut aja. Nanti kalau kalau selesai penjelasan ada kelompok entah yang Jepang atau yang G30 SPKI mau tanya silakan dipotong aja atau raise hand bukan raise hand apa di chat aja gimana terserah. Oke, kelompok tsunami kemarin di WA grup saya kasih catatan tiba-tiba muncul muncul Louvre. Itu mungkin sudah direvisi di sini. Nah, udah ada revisian jam 3 tadi sambil sahur kayaknya. Analisis Masjid Baitur Rahman dan Masjid Lampuk Aceh. Oke. Yang ini nggak usah ya, pengertian sinkronik segala macam, tinggal langsung aja. Lampuk seperti apa, tahun berapa dibangun, kemudian gaya bangunannya seperti apa, dan dibandingkan dengan Masjid Baitur Rahman supaya jelas. Sebenarnya kalau yang bagian ini bukan langsung ke sinkronik, jadi langsung ke analisis sinkronik, bukan ada diakroniknya. Silakan dibahas lebih detail lagi gaya bangunannya dan segala macam. Dan kemudian sekali lagi ya hati-hati ya kalau kopas dari internet karena kelihatan sekali.
masih ada jejak-jejaknya gitu. Kalau hanya ini kan hanya draft ya. Draft saya masih masih apa ya, bisa paham lah kalian sedang mencari data dari internet dan segala macam. Tapi kalau laporan hati-hati benar. Eh, untuk laporan akhir ya, laporan final hati-hati benar. Oke, perbandingan, persamaan, ada sama-sama masjid, sejarahnya. Oke, persamaan dan perbedaan. Terutama kaitkan persamaan dan perbedaan itu di gaya arsitekturnya. Kalian lebih paham tentang arsitektur masjid seperti apa, gaya arsitekturnya, dan kalau bisa yang ini dapatkan si arsiteknya. Kalau nggak dapat ya nggak masalah. Gitu. Kemudian kisahnya, saya kurang begitu paham yang ini. Mungkin justru dari kelompok bisa menyertakan persamaan dan perbedaan. Dan seperti tadi referensinya, Kalau yang kelompok ini tidak ada masalah, kelompok berikutnya, oke, ini timeline. Oke, kemudian ini yang seru sih sebenarnya. Yang timeline ini bisa dibuang karena tidak ada pengaruhnya ke bahasan utamanya. Bahasan utamanya adalah membandingkan antara Museum Aceh dan Rumoh Aceh ini. Ini justru mereview, seperti mereview museumnya yang dirancang Ridwan Kamil, Museum Tsunami Aceh. Mereview dalam pengertian Museum Tsunami Aceh ini mengambil konsep seperti apa. Ini sebuah bahasan sinkronik juga. Jadi sebenarnya dua kelompok ini mencoba mengambil dari sisi atau dari sudut pandang sinkronik, melihat ke dalam. Nah, saya rasa tidak ada hal yang krusial, sudah ada semua perbandingannya. Perbandingan rumah adat dan museum Aceh ya pastilah. Ada yang modern, ada yang tradisional, tapi yang buat saya menarik adalah justru di eh, ini diakroniknya bisa dibuang sih. Adalah ini justru hubungan arsitektural. Kemudian hati-hati dengan kata adaptive reuse ya. Jadi ini memang mungkin sebuah penelitian atau sebuah laporan penelitian yang kalian coba ambil. Tapi justru kalian bisa belajar lebih dalam tentang ini. Bagaimana sebenarnya Museum Tsunami Aceh itu punya dasar, punya pemikiran eh, konseptualnya itu dari rumah vernakularnya di Aceh. Itu yang bisa diulas lebih lanjut. Nah, sehingga dari kelompok ini juga membuktikan bahwa sebuah kajian sejarah itu bisa sampai pada ranah perancangan. Bagaimana kita mengambil ide dasar dari sebuah bangunan di masa lampau untuk sebuah bangunan yang lebih modern, lebih terkini dan segala macam. Ini salah satu contohnya. Dan itu memang bagian dari analisis sejarah. Jadi kita melihat kesejarahannya dulu, konsepnya seperti apa. Jadi nanti di laporan silahkan didahulukan dulu rumah Acehnya, bongkar dulu konsepnya, tata ruangnya dan segala macam, kemudian dibandingkan dengan Museum Tsunami Aceh. Dasarnya ya tetap laporan yang ini bisa digunakan. Gitu. Saya nggak tahu adaptive reuse-nya seperti apa ya maksudnya. Memang belakangan ini saya lihat Museum Museum Tsunami Aceh itu sedang direnov. Tapi renov karena bangunannya, bukan karena konseptualnya. Jadi hati-hati benar dengan pemahaman adaptive reuse. Itu ya, karena ini berkaitan dengan bangunan heritage dan segala macam. Lebih baik dilepas lah. Jadi melihat bagaimana Museum Tsunami Aceh yang mengadopsi konsep-konsep bangunan rumah Aceh ini. Begitu kurang lebih.
Oke, saya lanjutkan. 4 listrik. Langsung saya lihat di tugas 6. Oke, Eropa dan Amerika terkait dengan bangunan di masa yang sama, efek dari revolusi industri, terutama revolusi industri listrik, revolusi industri kedua. Kelompok ini cukup detail, sehingga ini tolong nanti dibuat timelinenya aja. Tidak perlu timeline dengan laporan yang terserah sih. Kalau mau tulisan seperti ini ya, silahkan, tapi ya, cukup cukup membosankan gitu loh melihatnya. Jadi silakan dibuat timelinenya, perbandingan antara di Amerika dan di Eropa. Kemudian yang kurang adalah justru pada persamaan dan perbedaannya seperti apa di Amerika dan di Eropa. Kemudian tolong kalau bisa apple to apple ya, Villa Savoye dan Empire State, bukan satu ya, State Building di Amerika itu dua bangunan dengan baik tipologi bentuk maupun tipologi fungsi yang jauh berbeda. Kalau bisa yang setara. Jadi kalau memang bangunan tinggi di Amerika ya cari bangunan tinggi yang sejaman yang juga di Eropa. Gini-gini semua kan bangunan Art Nouveau building. Nah, ini Art Nouveau ini kan style, bukan bangunan. Jadi itu sih catatan-catatan. Kalau bisa bangunan. Karena kan ini kaitan dengan listrik, seperti yang saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, ini lebih fokus kepada bagaimana pengaruh penemuan listrik terhadap sistem bangunan, terutama di bangunan middle menuju ke high rise building, bangunan tingkat menengah sampai tingkat tinggi, gitu, berlantai banyak. Itu yang terutama di bangunan ini. Oke, secara garis besar kelompok sudah mulai sedikit paham dengan tinggal detail-detailnya aja. Oke, kemudian kelompok satunya ini lebih kepada penemuan listrik. Kalau nggak salah saya oke. Amerika Utara dan kalau nggak salah di 2 minggu yang lalu saya mengusulkan justru melihat antara smart building dengan green building. Apakah pengaruh smart building dan green building itu punya perbedaan konsep yang seperti apa kaitannya dengan sumber energi yang didapatkan. Smart building dan green building itu dasarnya adalah penggunaan energi, sama-sama efisiensi energi. Tapi kemudian ada perbedaan konseptual itu yang kelompok harusnya bisa eksplor lebih lanjut. Kenapa ini kaitannya? Apa kaitannya antara revolusi industri dengan smart building dan green building? Kalau penemuan listrik itu membawa dampak lingkungan yang luar biasa, karena listrik yang dihasilkan pada masa-masa tahun 60-70 itu dihasilkan dari pembakaran batu bara, kemudian pembakaran dan segala macam. Jadi lebih kepada uap, bukan kalau kalian kenal PLTA, pembangkit listrik tenaga air gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ke tenaga uap dan migas. Jadi ada yang menggunakan diesel dan segala macam. Nah, itu membawa dampak lingkungan yang luar biasa. Nah, saya ngejarnya ke situ. Kemudian dari dampak lingkungan yang luar biasa muncullah apa yang disebut dengan green building. Bagaimana bangunan yang dihasilkan, bangunan yang dirancang itu bisa mereduksi pengaruh lingkungannya, dampak lingkungannya. Jadi ada penelitian mengatakan bahwa konstruksi sebuah bangunan itu menghabiskan energi yang luar biasa. Nah, kemudian muncul apa itu green building, ada sustainable building, kemudian yang terakhir adalah smart building.
kesemuanya adalah mencoba mengefisiensikan. Efisiensi ada yang kemudian benar-benar mengefisiensikan penggunaan dengan teknologi yaitu smart building, ada yang kemudian green building atau sustainable building itu lebih kepada sistem bangunan itu. Tidak harus smart kadang. Pemanfaatan pemanfaatan sinar matahari dan segala macam, tata letak dan segala macam itu bisa juga dimanfaatkan. Jadi idenya adalah itu. Bagaimana sebuah karya arsitektur itu merespon energi listrik. Itu yang penting di sini. Karena kalau yang diajukan di sini itu hampir sama apa yang diajukan dengan kelompok satunya. Terserah nanti pembagiannya gimana, mana yang mau mengalah atau mau meneruskan. Jadi ini sebenarnya data ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi melihat WTC karyanya orang Jepang itu yang kemudian hancur, kemudian di Paris dan segala macam, melihat justru pada bagaimana efisiensi energinya, bagaimana mereka memanfaatkan energi listriknya, lebih ke situ. Supaya nyambung dengan peristiwa sejarah yang dipilih. Ya, mungkin kalau masih bingung nanti silakan manfaatkan WA Group. Oke, kelompok penemuan listrik, kemudian ke Turki. Oke, masjid di era Utsmaniyah dan yang di Spanyol di Cordoba. Secara timeline sudah cukup bagus, diakroniknya ada, sinkroniknya dilihat di Spanyol, perbandingannya ya, masjid di Cordoba ada ulasannya. Saya pikir referensinya sudah ada yang lain. Ini kelompok yang cukup secara data cukup lengkap, tinggal menampilkannya. Penampilan laporannya, apakah mau laporan seperti ini? Kalau laporan seperti ini tolong dilengkapi dengan gambar-gambar, atau mau buklet, buku gitu loh. Jadi seperti ada kemarin di kelompoknya di kampus Palembang, dia dari PPT kemudian di save as ke PDF, jadi sebuah buklet, nggak masalah. Jadi seperti yang saya sampaikan terakhir di 2 minggu yang lalu di slide-slide terakhir atau di paparan-paparan terakhir, bentuk final dari tugas ini adalah bisa laporan seperti ini, tinggal nanti dilapikan, dilengkapi gambar, atau bisa buklet, atau bisa video pendek. Ketiga bentuk ini tidak punya batasan jumlah halaman atau berapa lama durasi dari video, tidak punya batasan. Termasuk juga dengan laporan. Seperti contoh, mohon maaf kalau saya membandingkan dengan kampus Palembang karena kampus Palembang lebih dulu. Kampus Palembang kemarin ada yang Le Corbusier, itu dia mengumpulkan 75 karya Le Corbusier. Itu ya bisa dibayangkan jumlah halaman laporannya cukup banyak. Nah, tinggal bagaimana mengemasnya, termasuk ya, kelompok ini, tinggal mengemasnya bagaimana. Mengemas laporannya dan mengemas apakah bentuk laporan atau bentuk buklet atau bentuk video, terserah. Mengemasnya seperti apa. Oke, tidak ada masalah. Kemudian yang ini, yang kontemporer juga, sepertinya juga tidak ada masalah, karena udah jelas membandingkannya. Perbandingan di Turki dan di Mesir. Oke. Jadi bangunan masjid di masa lampau dan masjid di era kontemporer, masa sekarang. Oke, secara data tidak ada masalah, tinggal kemudian mengemasnya. Jangan lupa referensi. Oke, kelompok Turki sudah tidak ada masalah secara data. Kita lanjut dengan Perang Suriah. Ini mungkin agak repot yang di sini. Masjid ada sejarahnya, tinggal datanya, penampilannya ya. Karena baru satu kelompok ya, karena satu kelompok yang kemarin saya sarankan lebih kepada melihat
Mengapa kota Aleppo itu sangat penting secara arsitektural, sehingga mau nggak mau bicara tentang masa sebelum Perang Suriah, bahkan mungkin jauh sampai ke masa-masa eh, sebelum klasik, jadi masa-masa yang cukup cukup lampau. Kenapa kenapa daerah ini sangat penting secara arsitektural dan kemudian perwujudan arsitekturnya seperti apa? Sehingga di sini tolong dipilah eh, mana data yang bicara tentang masa sebelum perang dan masa sesudah perang. Karena di satu lembar ini udah campur aduk antara yang perang mana yang belum. Jadi kelompok dengan perlu perlu cukup teliti untuk melihat data-data yang ada di internet. Kemudian memilahnya mana keterangan-keterangan yang terjadi sebelum perang Suriah dan setelah perang Suriah. Data-data ini untuk menunjukkan atau memperkuat ide bahwa kota Aleppo atau wilayah Suriah itu wilayah yang cukup panjang secara kesejarahan, ditunjukkan dengan karya arsitekturnya. Idenya itu. Sehingga efek dari perang di Suriah yang menghancurkan seperti ini kan, gambar-gambarnya, foto-fotonya, itu merupakan kehilangan. Tidak hanya kehilangan nyawa manusia saja, tapi juga kehilangan kesejarahan arsitektur. Jadi sejarah arsitektur, sejarah peradaban manusia, bahkan saya bisa mengatakan demikian, sejarah peradaban itu justru hancur ketika ada perang. Kenapa peradaban itu bisa hancur? Ya ditunjukkan dengan salah satunya dengan menunjukkan bahwa sebelum perang terjadi itu bangunan-bangunannya seperti ini, keindahannya seperti ini, keunggulannya seperti ini. Ketika perang selesai semua, rata semua. Jadi perlu perlu agak teliti dari kelompok ini untuk memilah data-data yang sebelum perang, kemudian penjelasan-penjelasan sesudah perang. Jadi tidak perlu langsung disandingkan before dan afternya. Secara data cukup lengkap di sini sebenarnya, tinggal memilahnya. Gitu. Kemudian mungkin kelompok satunya, referensinya jangan lupa, kelompok satunya tentang di kelompok besar Perang Suriah ini tentang proses rekonstruksi. Karena memahami bahwa daerah Suriah, terutama kota Aleppo itu sangat penting untuk sebuah peradaban dunia, maka perlu dilakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan segala macam. Jadi dua kelompok ini kesannya terpisah, dua materi yang terpisah, tapi sebenarnya satu kesatuan. Kelompok yang satunya bicara tentang sebelum dan efek dari Perang Suriah. Kelompok yang kedua bicara tentang bagaimana dunia mencoba menyelamatkan peradaban tua yang ada di Suriah dan terutama di kota Aleppo. Jadi kelompok kedua lebih kepada prosesnya. Silakan mengidentifikasi aja. Sebenarnya apa yang dilakukan dunia terhadap bangunan-bangunan yang hancur ini? Apa usahanya? Seperti yang saya tunjukkan 2 minggu yang lalu atau minggu-minggu sebelumnya, itu beberapa artikel yang kemudian mencoba mengusulkan sebuah proses rekonstruksi. Lebih ke situ, jadi kelompok yang satunya. Sepertinya kesannya dua kelompok, tapi satu kesatuan yang coba terkait. Yang COVID-19, pasca COVID, ini kayaknya sudah cukup detail, tinggal nanti pengemasannya aja. Melihat setelah COVID terjadi perubahan apa terhadap dunia. Nah, terutama berangkat membandingkan apa yang terjadi di Tiongkok, mau nggak mau kita harus akui bahwa awal mula COVID-19 itu dari Tiongkok. Bagaimana kemudian Tiongkok itu merespon setelah COVID ini berlalu. Meskipun sekarang masih ada di beberapa tempat
virus itu masih terus berkembang tapi tidak menyebar ke dunia. Kemudian membandingkan dengan apa yang dilakukan di dunia, entah di Inggris, entah di Amerika. Secara umum, secara garis besar, kelompok ini sudah berhasil mengumpulkan data dan mencoba menyampaikannya. Tinggal kemudian seperti tadi menatanya, layoutnya supaya menarik dan supaya enak dibaca dan referensi. Oke, ini yang pasca COVID. Yang pra-COVID, rumah sakit sebelum terjadi COVID. Bagaimana standarkah entah yang di Tiongkok, entah yang di Eropa, dan kelompok ini juga cukup berhasil gitu. Tinggal lebih detail lagi nanti perbandingannya. Bisa ke gaya bangunan nggak masalah. Kalau sulit mendapatkan standar-standarnya, bentuk ruangannya dan segala macam. Tapi yang saya apresiasi di sini sudah coba masuk ke dalam, katakanlah ini rumah yang di Tiongkok, ini kemudian rumah sakit yang ada di Perancis, kemudian membandingkannya. Karena nanti ada yang kayaknya di kelompok di Palembang, ada yang bicara tentang revolusi Perancis. Saya sampai minta untuk melihat apa yang terjadi di Tiongkok. Apa pengaruh perubahan arsitektur yang ada di Prancis sampai ke Tiongkok. Dan ini juga muncul di sini, kasus tipologi fungsi rumah sakit. Itu ternyata pengaruh Prancis juga cukup kuat. Saya menduganya seperti itu. Oke, kelompok ini tidak ada masalah, lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya dipotong. Nah, saya kalau ngoceh lupa. Kadang suka lupa. Oke. Kelompok kemerdekaan ini kaitannya dengan pabrik tembakau. Iya, pabrik tembakau. Oh, Pak Gula. Oke. Sorry. Mungkin ini direvisi judulnya. Karena ini bicara tentang arsitektur jengki. Terima kasih. Kelompok ini, terutama kelompok ini berani untuk mengambil perbedaan yang cukup besar, yaitu mengambil studi lapangan. Tolong dilengkapi alamatnya atau nanti pakai Google Map atau Google Earth posisi dari bangunan ini. Ini kan di depan Panglima gitu, di depan Kodam. Saya beberapa kali mencoba untuk masuk rumah ini, tapi yang tinggal di sini adalah nenek yang cukup senior, cukup sepuh. Mereka beliau ketakutan kalau ada orang asing untuk masuk. Tapi kalau foto dari luar dia masih mengizinkan. Masuk ke dalam halamannya aja dia tidak mau. Itu ceritanya seperti itu. Dan masih aktif, masih dihuni. Artinya rumah ini cukup ikonik untuk kawasan di depan Pangdam. Karena halamannya juga cukup luas. Kemudian di Taman Kenten, ya, ini sebenarnya perumahan yang dibuat untuk karyawan Pertamina. Syukur-syukur kalau dapat data kapan dibangun. Dan ini banyak yang berubah jadi rumah spa lah, yang jadi kafe dan segala macam. Itu satu kawasan. Kawasan Bukit Golf itu cukup seru terkait dengan jengki karena tidak hanya kawasan golf, tapi juga sampai ke Mayor Ruslan, itu bangunan-bangunan punya PJKA. PJKA ada di sudut itu. Ada 2 bangunan, ada 1 komplek, ada 2 yang menghadap ke jalan dan ada yang di belakangnya lagi. Nah, itu juga cukup seru. Jadi terima kasih kelompok ini sudah memberanikan diri untuk melihat tinggal data-data detailnya dan nanti layouting ya, laporan. Dan referensinya jangan lupa disampaikan. Oke, gak ada masalah jengki. Yang kedua tentang pabrik gula. Oke, ini baru adaptive reuse. Jadi. Nah, ketika bicara adaptive reuse, membandingkan antara pabrik gula yang ada di Polandia dan pabrik gula yang di Colomadu. Nah, kalian bisa melihat sebelum dan sesudah. Jadi kalau di sini kan lebih kepada sesudahnya, sesudah
bertransformasi menjadi sebuah hotel. Kalau Colomadu menjadi sebuah museum. Nah, tolong ditambahkan bahasan sedikit tentang bangunan, gaya bangunan, bentuknya dan segala macam yang sebelum atau ketika pabrik gula ini masih aktif sebagai pabrik gula. Kalau nggak salah yang di Polandia ini baru baru berubah kok, baru berubah, tidak lama. Ya, 2004 baru ditutup. Kemudian berubah menjadi sebuah hotel, kawasan hotel. Nah, kemudian dari situ eh, bisa bisa ditelusur lebih lanjut. Sebenarnya pabrik gula atau ya khususnya untuk pabrik gula ini punya potensi seperti apa? Itu silakan opini dari kelompok. Dan jangan lupa referensinya ya. Oke, ini tinggal layoutnya, layoutnya ditampilkan, layoutnya penampilan supaya lebih menarik. Oke, kemerdekaan RI, Renaissance, Renaissance, ada early Renaissance dan ada yang late Renaissance. Bentar, saya harus membuka ini dulu. Karena ada kelompok Renaissance, ada kelompok Black Death. Itu yang saya mesti hati-hati. Jujur sampai sekarang saya belum hafal. Oke. Ini ya Renaissance. Renaissance di awal, early Renaissance. Oke. Kalau nggak salah saya ketika itu menjelaskan kalau kelompok Renaissance fokus kepada person, fokus kepada tokoh. Jadi tokohnya dibahas. Dalam hal ini saya minta atau saya mengusulkan si Brunelleschi dan Alberti. Bicara Brunelleschi dan Alberti, nanti kalian akan mendapatkan apa itu trilogi Vitruvius, asal-usulnya, karena dua tokoh ini yang akan menggunakan. Alberti nanti kaitannya dengan Golden Section. Nah, untuk yang late Renaissance kembali tokoh. Jadi kelompok Renaissance bicara tentang tokoh. Bicara tentang tokoh. Saya mengusulkan ada Michelangelo, Da Vinci, dan Bramante. Efeknya, bicara tentang Michelangelo, Da Vinci, Bramante, atau Brunelleschi, Alberti, memandang Renaissance bukan hanya fokus kepada arsitektur. Karena Brunelleschi, Alberti, kemudian Michelangelo, Leonardo da Vinci, Bramante adalah tokoh-tokoh yang lengkap. Dia tidak hanya seperti dijelaskan ini, sorry, saya tampilkan utuhnya. Dia tidak hanya arsitek, tapi seorang perencana. Perencana dalam hal ini adalah perencana kawasan. Jadi kalau sekarang ada urban planner, itu juga seorang engineer dalam arti ahli struktur, konstruksi supervisor, jadi dia pengawas supervisor. Baik, saat bersamaan dia seorang seniman juga, sculpture artist dan segala macam. Sama, Alberti juga demikian. Tokoh yang di late Renaissance atau di paling late Renaissance atau Manierism, Michelangelo, Da Vinci, Bramante juga demikian. Michelangelo lebih dikenal dengan lukisannya, Da Vinci dengan pemikiran-pemikiran jeniusnya. Ada buku ya, Notebook of Leonardo da Vinci, kalian bisa googling dan dapatkan PDF-nya dengan sangat mudah. Bramante juga demikian. Jadi kelima tokoh ini itu adalah tokoh yang lengkap. Jadi fokus untuk kelompok Renaissance ini lebih ke arah situ, lebih ke arah tokohnya. Jadi jangan bicara tentang arsitekturnya, tapi tokohnya. Kenapa saya tidak menyarankan untuk bicara tentang arsitekturnya? Karena kelompok Black Death itu bicara tentang arsitekturnya. Kita bicara di sini lebih kepada si tokohnya, gitu ya. Ini sebenarnya sudah jadi yang diutamakan tokohnya, kemudian karya arsitekturnya, karya seninya dan lainnya silahkan. Gitu. Kalau di sini kan lebih kepada karya arsitekturnya. Tapi Brunelleschi mengikuti. Kalau dibalik, Brunelleschi-nya yang jadi utama. Oke, sama juga yang ini juga. Yang jadi tokoh utama adalah si tokohnya.
Aktor utamanya itu tokohnya, bukan karya arsitekturnya. Saya juga masih ragu-ragu apakah benar ini Milan Katedral dirancang oleh Da Vinci. Sependek pengetahuan saya, mungkin saya salah. Da Vinci itu hanya sketch beberapa bangunan, tapi tidak ada bangunan yang terbangun. Mungkin saya salah, mungkin saya salah. Tapi sependek pemahaman saya itu. Michelangelo banyak lukisan, juga banyak karya karya arsitektur, terutama katedral. Oke. Oh ya, yang tadi Michelangelo, Da Vinci, Bramante, pilih dua saja, dua tokoh saja. Silahkan. Dan hati-hati dengan bicara tentang gotik dan segala macam. Jadi benar-benar untuk kelompok Renaissance bicara tentang tokohnya. Oke, semoga dipahami. Belum ada pertanyaan sampai sekarang. Holocaust. Nah, Holocaust di sini saya harus kembali ke Canva. Holocaust. Oke. Saya menyarankan untuk bicara tentang Bauhaus arsitek. Kemudian kelompok berikutnya tentang Nazi arsitektur. Bauhaus arsitek bisa dilakukan secara diakronik. Kumpulkan aja Bauhaus arsitektur itu, Bauhaus itu apa aja sih? Kemudian dibuat timelinenya. Kemudian melihat dari timeline yang panjang, gini, mungkin perlu penjelasan sedikit lebih detail. Apa gunanya kalian mengumpulkan data, kemudian melihat secara diakronik, secara timeline? Dengan timeline yang cukup detail dan cukup banyak kasusnya dalam kurun waktu tertentu, itu kalian bisa melihat pola, kalian bisa melihat kesamaan dari kasus yang dikumpulkan. Contoh katakanlah Bauhaus. Bauhaus ini timeline. Seperti yang saya sampaikan di kelas, sayang ini bahasanya bahasa Korea yang gambar ini. Dia benar-benar membuat studi yang cukup lengkap. Sayangnya ini bahasa Korea. Ada satu slide lagi yang saya bisa kumpulkan dan kemudian timelinenya jelas juga. Sayang, ini bahasa Jerman, sehingga agak merepotkan. Nah, dari timeline yang cukup panjang seperti ini, kita kemudian bisa menyimpulkan yang disebut Bauhaus arsitek itu seperti apa. Bauhaus arsitektur itu seperti apa. Itu sinkronik. Pendekatan atau metode sinkronik. Melihat karakter dari Bauhaus seperti apa. Oke. Yang kedua adalah bicara tentang Nazi arsitektur. Nazi arsitektur itu kurun waktunya pendek. Ini kebanggaan. Kurun waktunya mengikuti masa kekuasaannya si Hitler. Cukup pendek. Secara diakronik itu pendek banget. Tapi kemudian kita bisa menyimpulkan karakter dari Nazi arsitek. Nazi arsitektur itu apa sih sebenarnya? Kekasannya apa sih? Di kelompok lain, kalau saya di Palembang, saya mengusulkan dalam bentuk yang sama karena bicara juga tentang Jerman, lebih ke arsitekturnya, lebih kepada arsiteknya, yaitu Albert Spies. Albert Spies itu rekan yang paling dekat atau arsitek yang dipercaya oleh Hitler, tapi bukan satu-satunya arsitek. Sehingga kalau kelompok ini lebih kepada melihat si Hitler itu punya pemikiran ideologis seperti apa yang kemudian diwujudkan di dalam arsitektur. Sehingga muncul Nazi arsitektur. Semoga kelompok paham ya. Sehingga bentuknya bukan melihat Holocaust-nya karyanya si Benatsumi. Peter Eisenman. Bukan melihat karyanya Peter Eisenman. Tapi justru melihat Bauhaus itu seperti apa atau Nazi arsitektur. Kalau yang ini yang disampaikan ini benar-benar respon arsitek sekarang terhadap peristiwa Holocaust. Bangunan atau karya dari Peter Eisenman di sini
itu juga dirancang atau dibuat di sebuah museum yang lama. Jadi perluasan dari sebuah museum. Ceritanya lain banget. Gitu ya. Ini semoga bisa paham. Ntar saya cek kelompok 5, tugas 5-nya. Nah, lebih ke pasca. Oke. Mungkin agak sedikit salah paham gitu kan. Jadi tolong benar-benar dipahami. Kalau nanti bingung silakan tanya saya lewat WA. Oke, ini kelompok Korea sengaja saya masukkan, ada yang Korea Utara, Korea Selatan, terus kemudian satunya udah bikin judul tentang UAS. Kalau yang ini Korea Utara dan Korea Selatan perbandingannya udah cukup lengkap, tinggal bikin timeline. Timeline dalam pengertian karya-karya ini dibangun kapan untuk melengkapi timeline, dan kemudian di Korea Utara juga kalau bisa kapan karya ini. Dan secara garis besar perbandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan seperti apa? Secara arsitektural ya, secara arsitektural. Ini kan udah ada identifikasinya. Kemudian dibandingkan seperti apa. Nah, yang kelompok kelas satunya bicara tentang Korea dan Tiongkok. Jadi perbandingan antara arsitektur Korea dan arsitektur Tiongkok. Apa kesamaan dan perbedaannya? Itu aja sih. Tinggal dilengkapi timelinenya dan kemudian mencoba membandingkan. Karena bicara tentang arsitektur Korea, entah Korea Utara atau Korea Selatan atau arsitektur Jepang, itu mau nggak mau kita juga harus bicara, apalagi dalam konteks sejarah, kita harus bicara juga arsitektur Tiongkok. Mereka itu sama, tapi kadang punya sentimen yang luar biasa sehingga mereka tidak mau disamakan. Gitu. Nah, itu justru menjadi menarik untuk kita melihat bentukan arsitekturnya. Satu apa ya? Satu garis kok. Satu garis budaya sebenarnya. Tapi masing-masing tidak mau disamakan. Nah, itu serunya justru melihat arsitekturnya. Nah, di kelompok yang ini membandingkan antara arsitektur Korea dan arsitektur Tiongkok. Terutama yang ketika zaman-zaman kekaisaran. Syukur-syukur bisa sejaman. Tapi kalau nggak sejaman ya nggak masalah. Yang penting adalah membandingkan antara arsitektur Korea dan arsitektur Tiongkok di masa kekaisaran. Oke, mungkin itu. Lanjut Korea Black Death. Nah, bicara tentang Black Death seperti tadi, saya mungkin harus masuk ke Canva lagi. Bicara Black Death, bicaranya adalah Renaissance arsitektur, bikin timeline, atau atau membandingkan sebelum terjadinya Renaissance. Jadi yang saya mengusulkan sebelum terjadi Renaissance yaitu Romanes, zaman Romanes, arsitektur Romanes dan arsitektur Gotik. Kemudian melihat kelompok selanjutnya melihat Renaissance arsitektur. Bedanya dengan kelompok yang tadi yang benar-benar Renaissance itu melihat tokohnya, kalau di sini melihat arsitekturnya. Tuh. Kemudian dari kedua kelompok Black Death ini kalau mau dijadikan satu silahkan, kalau enggak ya enggak masalah. Perbedaan antara Romanes, Gotik dan Renaissance secara arsitektur. Kalau mau ditambahkan, kalau enggak terpisah sama sekali nggak apa-apa. Satunya bicara tentang Renaissance, satunya bicara tentang Romanes dan Gotik. Gitu. Melihat ini masa-masa sebelum arsitektur Renaissance. Di sini ini masih kebingungan ini. Jadi benar-benar satunya benar-benar bicara tentang Renaissance saja. Kedua adalah Gotik dan Romanes. Oke, yang ini kayaknya sudah cukup. Ini Gotik, Renaissance-nya nggak usah.
Renasannya biar kelompok sebelahnya gitu loh. Pembagiannya seperti itu. Stop share supaya nggak bingung. Ada pertanyaan? Kah? Pak, maaf izin bertanya untuk kelompok Silakan. Blacknet, Pak. Mm-mm. Untuk yang tugas 6 itu jadi nggak usah membandingkan gitu ya Pak. Berarti yang kelompok A itu benar-benar full Yap. seluruhnya itu Renaissance. Oh, Mm-mm. baik. Itu yang dibahas Renaissance arsitektur secara keseluruhan atau satu topik meruncing gitu Pak. Misal ngomongin Renaissance secara keseluruhan. Jadi Renaissance itu kan keseluruhan. terbagi menjadi 3 kan. Iya, Early, tengah, sama high Renaissance. Keseluruhan aja. iya. Tapi karakternya Renaissance itu seperti apa? Karena yang meruncing Oh, itu sudah dibahas oleh kelompok Renaissance yang dari tokoh oh, baik. gitu. Untuk yang Romanes Gotiknya itu juga secara keseluruhan Yap, juga Pak. yap. Oh, baik Pak. Keseluruhan aja. Jadi lebih ke global aja. Begitu. Ya. Sip. Jadi setelah ini langsung kalian buat untuk UAS-nya. Jadi UAS itu bisa bentuk tadi laporan, kalau mau laporan kayak itu tadi, bentuk lebih. Jadi bisa ditampilkan seperti ini. Ini dari kelompok yang di Palembang, fokusnya ke Queenland Terry. Lihat, nah, Queenland Terry kemudian dikaitkan dengan Palladian arsitektur. Andrea Palladio itu sebenarnya tokoh juga di masa Renaissance. Jadi ini melihat justru setelah Renaissance itu selesai, kemudian menjadi ke neoklasik seperti apa. Andrea Palladio itu salah tokoh di masa Renaissance. Dan kemudian jadi penampilannya bisa seperti ini. Tinggal ini catatan dari kelompok ini referensinya. Jadi dibuat semi poster atau saya bilang sebagai booklet gitu. Ya, semoga dapat gambaran. Tidak harus bentuk bentuk laporan yang kaku. Silakan kalau ada pertanyaan atau Bu Almira mau menyampaikan hal. Baik, terima kasih Pak Jo. Sebenarnya untuk sebenarnya sudah Pak Jo singgung sebenarnya tadi. Kalau untuk konten mungkin Pak Jo lebih ahlinya, jadi saya mungkin lebih ke penulisannya aja. Jadi sebenarnya yang paling terlihat kurangnya itu adalah kalau saya lihat adalah visualisasinya untuk ini. Jadi karena sebenarnya kan kita di sini membahas sesuatu yang ada bentuk fisiknya gitu. Jadi kalau misalnya hanya ada beberapa yang tidak bisa digambarkan hanya dalam narasi aja gitu. Jadi kalau saya baca itu ada beberapa yang misalnya contohnya dia membandingkan sebuah gaya. Mungkin sebenarnya ini permasalahannya hampir setiap kelompok. Jadi misalnya dia mempermasalahkan sebuah gaya, membandingkan sebuah gaya, dia mengatakan bahwa misalnya desainnya sudah mengarah ke modern pada masa ini gitu. Nah, bisa jadi ketika membandingkan dua-duanya modern, cuman modern yang seperti apa gitu. Mungkin ada perbedaan antara modern itu gitu. Terus juga kayak kata-kata unik, menarik, inovatif itu kan sebenarnya kata-kata yang em, bisa penafsirannya bisa beda-beda. Mungkin menurut pembaca ini unik itu yang seperti ini, tapi menurut penulis ternyata bukan unik yang seperti itu gitu. Karena jadi makanya takutnya itu ketika tidak ada gambar yang menjelaskan, takutnya malah jadi mispersepsi gitu. Jadi makanya penting ada gambar gitu, apalagi terkait ciri khas bentuk itu kan sesuatu yang perlu kita lihat. Kalau dia cuma ngasih tahu bentuknya megah, terus dengan menggunakan teknologi yang inovatif itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa gitu. Jadi mungkin itu jadi mungkin tidak perlu tiap ciri khas misalnya dalam satu penjelasan langsung tiap penjelasan itu ada satu foto, tidak perlu seperti itu. Mungkin dalam satu foto dia bisa menjelaskan bentuknya seperti apa, materialnya seperti apa namanya, kemudian dan sebagainya, itu dalam satu foto aja tidak masalah, tapi yang penting ada satu foto yang mewakilkan gitu. Tuh. Kemudian mungkin akan lebih baik kalau
fotonya atau gambarnya itu di bawahnya diberikan keterangan dan sumber gitu. Jadi ini foto apa sih? Soalnya kadang mereka menempatkannya itu jauh dari penjelasannya gitu. Nanti penjelasan panjang sudah tidak menjelaskan foto itu lagi baru fotonya. Nah, itu kan jadi bingung kadang membaca. Mungkin itu sih, Pak. Sama satu lagi apa namanya? Mungkin bisa diperhatikan lagi penulisannya. Kalau tadi Pak Jum bahas tentang copy paste, ini saya membahas tentang mungkin ada beberapa sumber yang diambil dari bahasa asing, entah bahasa Inggris, entah bahasa yang lain gitu. Kemudian kalau misalnya sudah ditranslate itu jangan langsung hasil translate-nya jangan langsung di copy paste gitu. Jadi mungkin nanti dibaca lagi, diperbaiki lagi kata-katanya gitu. Kemudian apa ya? Nggak tahu saya kesepakatan dari sama Pak Jo sama yang mahasiswa seperti apa. Cuman kalau saya lihat kalau misalnya bentuknya laporan atau e-booklet, mungkin tidak perlu lagi ada kata-kata kami atau saya. Misalnya kami apa ya Iya, mendeskripsikan bla 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 sepakat. bla itu. Tidak perlu lagi seperti itu. Kecuali mungkin kalau video mungkin bisa ya, mungkin Ya, video mungkin mereka membuatnya konsepnya adalah storytelling gitu kan. Jadi mungkin bisa pakai kami dan saya. Nah, tapi kalau untuk laporan atau e-booklet kayaknya agak sedikit agak lebih aneh itu. formal. Jadi agak aneh gitu. Jadi tidak ada lagi kata-kata itu. Saya rasa itu aja sih Pak Jo. Oke, terima Sisanya kasih. sebenarnya sudah sangat sangat lengkap Bapak jelaskan. Saya juga ikut belajar nih jadinya. Ya, ya semester ini sebenarnya saya dan Bu Almira ini nekat gitu loh, menyerahkan pengetahuan justru ke mahasiswa dan kami yang mengikuti dari belakang itu yang ya sekalian belajar lah. Ada banyak hal yang saya pelajari kayak di Baghdad, saya nggak tahu ternyata ada masjid-masjid kontemporer yang out of the box gitu loh. Nggak kepikir kok bisa ada masjid seperti itu yang ada di Turki dan itu kemudian justru memberi pengetahuan atau memberi pemahaman oh ternyata si Ridwan Kamil itu referensinya kira-kira dari situ gitu loh. Jadi bentuk-bentuk bangunan atau bentuk-bentuk masjid yang kontemporer yang dibuat oleh Urbani dan Ridwan Kamil itu kan ini dari mana gitu loh. Ternyata ngajunya ke situ gitu loh. Atau beberapa hal lain lah. Yang justru saya banyak belajar kayak yang Suriah itu jelas saya belajar banyak gitu. Ternyata Aleppo, kota Aleppo itu nggak sederhana bicara tentang perangnya. Ternyata sejarahnya itu panjang banget dan itu peradaban dunia gitu loh. Kalau itu hilang ya hilang sejarah manusia gitu loh. Masalahnya di situ. Iya, Itu hal-hal yang kayak gitu. Sama-sama belajar. Dan terima kasih Bu Almira tadi udah mendetilkan lagi. iya, Kadang Mbak. saya yang justru yang detail-detail gitu loh, yang kayak di buklet ya ngapain ada kami dan segala macam. Ya langsung keterangan karena di buklet itu kekuatannya justru tidak hanya pada narasinya, tapi pada gambarnya. Sehingga penataan layouting di buklet itu sangat penting. Sehingga orang sekali lihat bisa membaca gambar, dari gambar kita bisa dapat informasi, dari keterangan kita juga dapat informasi untuk memperjelas informasi-informasi yang mungkin tidak tercover dari foto. Itu. Ya, makanya saya lebih atau menyarankan ada buklet itu karena itu mahasiswa lebih nyaman untuk mengerjakan karena tidak terlalu kata-katanya tidak terlalu panjang. Bikin kata-kata itu bukan pekerjaan mudah, apalagi sebagai seorang mahasiswa arsitektur itu ribet gitu loh. Kalau saya kan salah jurusan itu, saya harusnya bukan masuk arsitektur, salah jurusan aja sehingga menikmatin kata-kata itu saya nikmatin. Saya harus menempatkan diri. Nah, terkait dengan itu karena ini kita berada di prodi arsitektur ya gambar yang bicara gitu. Kalau di PA2 Bu Almira selalu kan denahnya yang bicara. Sehingga terkadang kalau pengalaman saya sering kalau sidang atau UAS untuk studio itu mahasiswa nggak usah hadir, nggak usah wawancara. Oke, gambarnya bicara apa? Nah, ketika saya bingung atau ada perlu klarifikasi baru saya mengundang mahasiswanya.
membuat bagaimana sebuah denah tanpa potongan itu berbicara. Nah, caranya salah satunya ini. Kalian menempatkan foto itu, kita dapat informasi apa aja sih? Ya, Gitu. makanya saya juga sering bilang ke mahasiswa PA2 ini, sebenarnya presentasi itu bukan cuman kita ngomong aja, tapi apa yang digambarkan itu harus mempresentasikan. Sudah cukup mempresentasikan, karena mereka tidak bisa selamanya berada di samping karya mereka untuk menjelaskan gitu. Betul. Gitu, jadi. Sepakat. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan Iqbal. Untuk kelompok 6 yang tugas 6 yang kelompok Korea, Pak. Yang bagian klasik itu kan perbandingan antara dua tempat di satu waktu, Pak. Jadi apa perlu timelinenya itu dua timeline untuk perbandingan antara Tiongkok dengan Korea, atau cukup satu timeline yang Kalau waktu? satu timeline, satu wilayah gitu maksudnya. Ya, Pak. Cuman kalau satu timeline ini kan dibahas langsung ini pengaruh Tiongkoknya di mana. Atau sebenarnya nggak usah pakai timeline deh. Kalau kesulitan diakroniknya, langsung ke sinkroniknya. Perbedaan antara arsitektur klasik Korea dan arsitektur klasik Tiongkok di masa rentang waktu yang kapan, gitu aja nggak apa-apa. Berarti kalau gitu tinggal perbanyak contoh-contoh bangunannya aja, Pak. Iya, iya. Ya, perbanyak contoh-contoh bangunan kan, mau nggak mau juga gini. Bicara tentang bangunan di dalam sebuah arsitektur itu, mau nggak mau kita harus tahu kira-kira ini dibangun kapan. Apalagi kalau bangunan di Tiongkok dan di Korea itu biasanya tahunnya ada. Kalau enggak, di Tiongkok dinasti apa? Dinasti itu kan punya rentang waktu. Tinggal atau model kekaisaran di Korea, kaisar siapa? Itu ada rentang waktu, itu aja yang dipakai. Nggak perlu detail. Kalau seperti Renaissance itu kan detail tahunnya kapan. Kalau ini pakai rentang waktu, dinasti ini rentang waktu ini sampai sini, kekaisaran ini rentang waktu ini sampai ini. Gitu loh maksud saya, Iqbal. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, oke, sip. Ada lagi? Pak, izin bertanya kembali. Nggak apa-apa, bolak-balik juga nggak apa-apa. Untuk yang tugas 6-nya belum 100% benar itu perlu direvisi atau langsung buat booklet saja, Pak? Langsung aja UAS aja. Sebenarnya kemarin sih saya lupa menegaskan ketika di kelas terakhir itu, sebenarnya tugas 5 dan 6 itu kalian gabung menjadi satu draft UAS, itu nggak apa-apa gitu loh. Kayaknya pernah saya sampaikan tapi saya tidak terlalu menegaskan. Gitu. Makanya waktu kemarin kan saya bilang kalau draft UAS ini sudah layak, seperti tadi kelompok di Palembang itu. Kelompok Palembang itu cuma satu itu tok yang langsung lolos, bisa dinilai secara UAS itu bisa gitu loh. Jadi yang belum sama sekali, atau yang tadi mungkin banyak yang perlu diperbaiki, langsung saja ke draft UAS, atau langsung ke UAS-nya aja. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Jadi nanti di 2 minggu, kita kan libur lebaran 2 minggu ya katakanlah. Nanti di minggu ke-15 saya akan review. Kalian nggak hadir nggak apa-apa, saya akan review. Kalau mau hadir ya silahkan, kalau enggak ya nggak masalah. Saya akan review, saya lihat gitu. Kalau ada yang krusial banget, baru saya katakan tolong diperbaiki. Gitu. Jadi judul itunya bisa UAS nggak apa-apa. Nanti kalau ada revisi saya akan kasih tahu. So, gini, maksud saya adalah baik yang kelompok Palembang maupun kelompok Indralaya akan saya jadikan satu klip e-book besar gitu loh. Ya, nyiksa diri, tapi ini jadi pegangan untuk adik-adik ke kelas kalian nanti. Gitu. Tahun depan
bulan Agustus kan kalian sudah kakak tingkat. Uhui. Bisa ngospek cuy. Uhui. Bro. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Diskusinya cukup menarik. Saya jujur tidak ekspektasi diskusi yang cukup seru sih hari ini. Karena ya bau rendang sudah mulai menggoda. Terima kasih untuk hari Jumat. Seperti yang tadi saya sampaikan, silakan masukkan ke Google Drive. Kalian kalau sempat hadir, kalau enggak masalah. Karena itu sudah mendekatin. Kalian harus berburu baju di pasar yang sudah semakin padat, mengerikan di mana-mana. Gitu, terima kasih banyak hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir. Semoga benar-benar bisa lancar sampai di akhirnya. Karena tidak lagi bertemu muka, kalau saya Bu Almira masih ada ketemu muka. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin duluan. Nanti saya ucapkan lagi di WA Group pada saatnya. Mohon maaf lahir batin, sampai kita bertemu di minggu ke-15 setelah rendangnya habis. Kita ketemu secara online aja. Gitu. Supaya tidak mengganggu jadwal pulang. Nggak tahu Bu Almira nanti PA2 UASnya mesti hadir, ya mesti hadir ya. Mesti hadir kayaknya Pak. Mesti hadir, tapi kan di akhir April, jadi arus mudiknya sudah berkurang. Oke. Ya, udah selesai, kayaknya udah pulang semua. Ya, sip lah. Oke, terima kasih banyak. Makasih Sampai ya, Pak jumpa Jo. di minggu ke-15. Sehat-sehat ya. Oke. Izin live Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Terima